Halo teman-teman, namaku Victoria. Panggil aku dengan Ria. Semua sehat-sehat kan? Wah, udaranya cerah banget. Aku jadi tambah semangat untuk ibadah Natal. Aku panggil teman aku ya. Jojo. Aku di sini, Ria. Kamu di mana? Jojo. Aku di sini. Jojo. Muncul dong. Jojo. Hai, halo. Kaget ya? Kaget. Enggak. Ya udah. Enggak. Ya udah. Aku sapa teman-teman dulu ya yang ada di rumah. Oke. Shalom teman-teman. Dari yang Shalom. kulihat di sini, udah ada yang pakai baju merah. Kayak aku. Kamu tidak dihitung. Ada yang ganteng-ganteng Kayak kamu. dan cantik-cantik juga. Kayak aku. Ya udah deh. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita siapkan hati dan waktu yang terbaik baginya dengan doa yang dipimpin oleh Victoria. Ikuti ya Oke. teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik Engkau baik dan sangat baik. dan sangat baik. Kami siap Kami siap untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami bersuka dan kami bersuka sebab Yesus lahir sebab Yesus lahir buat kita, buat kita, dan kita siap dan kita siap untuk menjadi pahlawan Kristus, untuk menjadi pahlawan Kristus, untuk kemuliaan nama Tuhan. untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap ibadah. kami siap ibadah. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wah, semua sudah tidak sabar ya untuk memuji Tuhan. Iya nih. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama yuk. Yuk. Shalom. Shalom. Hari ini kita merayakan apa ya? Natal itu apa? Lahirnya Tuhan Yesus. Pintar semua ya. Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus sebagai apa? Raja buat kita semua, sebagai pahlawan buat kita semua. Oke? Yuk, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Loh, suaranya mana? Ayo, aku pahlawan kecil, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ayo adik-adik semangat, bergerak di rumah masing-masing ya. Siap-siap memuji Tuhan. Oke. Senyumnya mana? Pahlawan kecil. Katakan, Tuhan panglimaku, Tuhan di
adik-adik? Masih. Oh, Kak Yanti ngedengar suaranya. Masih semangat adik-adik? Masih. Oke, jangan pernah mau kalah ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke? Pujian kita membawa kemenangan buat kita semua. Haleluya. Mari semangat lagi memuji Tuhan adik-adik. Tepuk tangan di rumah masing-masing, oke? Haleluya. Ayo bergerak buat Tuhan Yesus. Tentara Israel berjalan keliling 7 kali keliling tembok Yeriko. Tentara Israel berjalan keliling 7 kali keliling tembok. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mereka bersorak maka robohlah tembok Yeriko. Puji Tuhan, mereka bersorak maka robohlah tembok. Lagi adik-adik. Tentara Israel berjalan keliling 7 kali keliling tembok Yeriko. Lagi. Tentara Israel. Oke? Lebih semangat dong. Keliling tembok Yeriko. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mereka bersorak maka robohlah tembok Yeriko. Puji Tuhan. Haleluya. Lagi puji Tuhan. Puji Tuhan. Mereka bersorak maka robohlah tembok Yeriko. Puji Tuhan. Mereka bersorak maka robohlah tembok Yeriko. Haleluya. Sudah capek belum? Oke, pujian kita sampai di sini dulu ya adik-adik. Sekarang kita mau siapkan hati kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Siap mendengar firman Tuhan? Amin. Kurang keras. Siap dengar firman Tuhan? Amin. Amin. Yuk, siapkan hati kita diberkati dengan firman Tuhan ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik buat kami semua. Katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Katakan ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lagi katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong. Sekali lagi sikap doa yang baik ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Katakan ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Wah, seru ya tadi. Aku seneng banget loh bisa memuji Tuhan. Aku juga. Jojo, Apaan? katanya kita mau melihat video tentang pahlawan. Oh iya, aku hampir lupa. Makasih ya udah mau ngingetin. Sama-sama. Teman-teman yang ada di rumah, kami berdua mau nampilin video pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Kalau di dalam hatinya tidak ada kasih Tuhan, pasti gak bisa kerjakan itu. Betul Nil. Nih yang pertama,
ada seorang wanita yang luar biasa. Yang kedua, ada seorang dokter, dia tidak mau ambil bayaran. Wah, emang ada? Ada. Dan yang terakhir, ada penginjil yang luar biasa. Wow. Mari kita lihat bersama-sama yuk. Yuk, Ayo. kita hitung ya. 1, 2, 3. Tahukah kamu ada seorang pahlawan wanita yang luar biasa? Dia peraih Nobel di bidang perdamaian. Dia juga amat berjasa bagi kemanusiaan. Dia mempunyai hati untuk masyarakat miskin di India. Siapakah dia? Mother Teresa. Satu lagi, seorang pahlawan yang luar biasa. Dia seorang laki-laki. Dia ahli bedah di Indonesia. Dia ahli kesehatan juga. Dia mempunyai hati yang baik, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dia tidak memungut bayaran bagi orang-orang miskin yang datang kepadanya. Siapakah dia? Dia Dr. Lee Agustinus Darmawan. Dokter, anak kami harus dioperasi dan kemungkinan tidak berhasilnya besar. Kami serahkan anak kami kepada dokter. Kami berterima kasih yang dokter tidak memungut biaya sama sekali. Dan kalaupun operasinya tidak berhasil, kami tidak akan menuntut dokter. Orang tuanya sudah pasrah seolah-olah anaknya akan meninggal setelah operasi. Dan ketika operasi selesai, anak diserahkan kepada orang tuanya. Anda bayangkan isak tangis mereka, kegembiraan mereka, rasa haru mereka. Saya ikut larut di dalam kegembiraan mereka, merasakan betapa kasihnya Tuhan kepada kita manusia. Itu suatu pemandangan yang tidak mungkin saya lupakan di dalam kehidupan saya. Selanjutnya, ada seorang pahlawan yang juga luar biasa. Dia adalah seorang laki-laki. Dia adalah seorang dokter asal dari Skotlandia. Dia mengabarkan Injil di Afrika. Siapakah dia? David Livingstone. Adik-adik, itu tadi adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Dia punya hati untuk masyarakat di sekitarnya. Di dalam firman Tuhan ada juga pahlawan yang luar biasa. Dia seorang wanita yang dipakai Tuhan. Siapakah dia? Ayo kita lihat ya. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum kerajaan Israel, dan ia akan menjadi besar. Kerajaannya tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi, sedangkan aku belum memiliki suami? Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Halo adik-adik GUP Kids yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Buat yang belum kenal siapa kakak, perkenalkan dulu ya. Nama saya Kak Kristi, atau adik-adik bisa panggil dengan nama Kak Kitty. Tapi jangan pakai Hello ya, nanti jadinya Hello Kitty, kayak kartun itu yang kucing-kucing. Oke, adik-adik, hari ini kita ngapain sih? Tadi kan adik-adik udah nyanyi-nyanyi, udah mungkin bermain juga. Terus, oh iya, ada drama ya? Wow, gimana? Apa yang adik-adik dapat atau pelajari dari drama itu? Guru-guru sekolah minggu kita hebat-hebat ya, keren-keren ya. Nah, sekarang saatnya kita mau fokus dengerin firman Tuhan. Tapi jangan khawatir, adik-adik bisa sambil bermain juga, bisa sambil interaksi juga. Karena meskipun kita merayakan Natal dengan cara online, kita nggak perlu mengurangi makna atau rasa cinta kita sama Tuhan. Karena adik-adik juga bisa mengekspresikannya lewat kolom chat ya, kolom komentar. Jadi kalau misalnya adik-adik bisa komentar, nanti kirim komentarnya di situ ya. Cuman pada saat nanti kakak minta. Jadi di sini kakak mengajak adik-adik untuk ayo kita interaksi bersama supaya kita nggak bosen, supaya adik-adik juga nggak bosen ngedengerin kakak ngomong selama mungkin beberapa menit ke depan. Nah, karena itu yuk kita sama-sama aktif dalam mendengarkan firman Tuhan, tapi juga tetap konsentrasi, tetap fokus ya. Karena itu kita akan mulai dulu firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bisa merayakan kelahiran-Mu di dunia ini, meskipun dengan cara online Tuhan. Jauh dari kebiasaan kami biasanya Tuhan. Tapi Tuhan, kami sadar, kami mengerti Tuhan Yesus bahwa kami tidak perlu mengurangi rasa sayang kami kepada Engkau. Kami tidak perlu mengurangi rasa semangat kami Tuhan dalam menyambut Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang fokus, hati yang siap untuk mendengar, juga telinga dan pikiran untuk kami bisa memikirkan, merenungkan firman-Mu Tuhan, dan menjalankannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, sekarang silakan adik-adik kalau belum siap atau mungkin masih jalan-jalan atau kemana ngambil barang, Alkitabku mana? Mah, pinjam handphone dong buat nonton, buat ini apa? Baca Alkitabnya. Nah, sekarang adik-adik bisa siapin dulu, kakak kasih 1 menit, terus duduk diam, bukan diam yang nggak ngapa-ngapain kaku gitu, enggak ya adik-adik. Jadi tetap santai aja, tapi adik-adik fokus. Adik-adik boleh duduk di kamar atau di ruang tamu atau di mungkin tempat belajar adik-adik atau dimanapun. Yang penting adik-adik bisa mendengarkan fokus ya. Kalau mau pakai headset juga boleh, mungkin supaya suaranya jadi lebih jelas. Oke, gimana 1 menitnya? Udah disiapin? Oh, tadi belum dikasih tahu ya mulai kapan ya? Oke, mulai dari sekarang. Ya, 1 menit dimulai. Nah, sambil adik-adik mempersiapkan itu, kakak juga mau mempersiapkan
Apa nih kira-kira? Jadi supaya lebih seru seperti tadi dalam doa yang kakak sampaikan, kita nggak perlu mengurangi rasa semangat kita. Dan kita bisa berinteraksi juga, seperti tadi kakak awal bilang, supaya lebih seru nih Natal kali ini meskipun dilakukan dengan online. Karena itu kakak nggak sendirian adik-adik pada hari ini. Wah, bareng sama siapa? Apakah ada kakak yang lain? Oh enggak, ini adalah kejutan buat adik-adik semua karena kakak ngajak satu teman kakak. Nanti namanya siapa adik-adik kenalan dulu ya. Oke, silakan sambil adik-adik siap-siap, kakak mau panggilin dulu teman kakak nih. Di mana ya? Temanku di mana ya? Di sini ternyata. Oke, kakak lupa. Sebentar ya, kakak bangunin. Kayaknya tidur nih. Bangun. Udah mau firman nih. Siapa yang tidur tadi? Ayo, ada yang tidur juga nggak tadi? Ternyata dia tidur dong. Bangun nih. Apa sih kok suruh bangun? Lah, malah marah doi. Apa sih? Ini adik-adik ada yang mau ketemu, kenalan. Nggak mau, malu. Malu katanya. Di sini ada yang malu juga nggak? Nggak mau malu. Ini banyak temennya, baik-baik kok. Adik-adik di sini GUP Kids, bener kan? Kalian baik-baik kan? Tuh kan katanya iya bener. Buat adik-adik yang udah siapin Alkitabnya, sama mungkin mau ada yang mau catat, boleh kok. Duduk aja ya, siap-siap dulu ya. Ini kakak lagi bangunin nih. Bangun dong nih. Yuk, kita ini yuk, temenin kita nyapa adik-adik. Ya udah, yuk. Hai. Ya, nggak ada yang nyapa. Hai. Ya iyalah, kamu nggak kenal namanya siapa. Halo, adik-adik. Kasih tahu nama kamu siapa. Nggak mau malu. Hai. Ya, gitu doang dari tadi hai mulu. Nggak malu aku. Ya kok malu sih? Makanya sebutin namanya siapa. Aku kan belum ada namanya. Emang ya, kamu belum ada namanya ya? Oh iya, kakak lupa adik-adik belum dikasih nama. Oke, jadi kejutannya buat adik-adik hari ini. Jadi kakak ada pengumuman yang menarik banget nih buat adik-adik. Jadi nanti sambil adik-adik dengerin firman Tuhannya, adik-adik tadi bisa saling chat di kolom komentar juga. Kalau misalnya kakak nanya, misalnya ini apa pertanyaan, ini apa jawabannya? Saya mau jawab. Atau ini kak jawabannya, boleh ya, boleh banget ya. Nah, adik-adik bisa jawab itu dengan cara di kolom komentar. Tapi nanti misalnya kakak juga ada pertanyaan yang berkaitan dengan nih teman kakak nih yang belum ada namanya, nanti adik-adik bisa chat juga di kolom komentar. Oke? Kenapa? Karena nanti kalau misalnya adik-adik sudah ikut aktif, komentar, chat, jawab, nanti ada hadiah buat adik-adik. Hadiah apa? Aku juga mau. Dia juga mau katanya. Enggak, kamu nggak boleh ikut. Kamu kan di sini bagian dari acara. Kok gitu sih? Ya udah, oke. Adik-adik, nanti dia akan nemenin kakak di sini. Kadang-kadang kalau dia ngomel biarin aja ya, abaikan aja ya. Nanti adik-adik dengerin dengan baik, jangan dicontoh ya kalau misalnya dia ada yang salah ya, atau ada yang nggak baik ya menurut adik-adik. Kakak gitu, malah ngomongin yang nggak baik tentang aku. Iya, makanya kamu dengerin baik-baik juga ya, temenin kakak di sini lah. Oke? Oke. Tapi nama aku siapa nih? Nah, namanya siapa ya? Iya ya, tadi kan belum belum dikenalin dan juga belum dikasih nama ya. Nah, karena itu adik-adik bantuin kakak kasih nama dia yuk. Ada yang bisa kasih ini, ada yang bisa kasih ide nggak namanya siapa? Boleh nggak aku pilih namaku sendiri? Nggak boleh. Nanti biar Kak Kristi atau adik-adik yang kasih nama kamu. Ya kok gitu sih? Ini kan nama aku. Kenapa aku nggak boleh pilih sendiri? Ya nggak apa-apa. Kan kamu punya kakak. Bonekanya kakak. Oh iya, aku boneka ya. Gimana sih? Ya udah adik-adik bantu kakak untuk kasih nama dia ya. Nanti di tengah-tengah firman nanti kakak akan nanya lagi. Siapa? Ada yang punya ide? Siapa namanya? Karen. Oh, ya nggak bisa, maaf. Ini bonekanya cowok. Siapa lagi? Coba kasih ide. Siapa namanya? Apa? Obed. Oh, Obed. Kamu mau dikasih nama Obed? Nggak tahu ah. Coba dengerin dulu yang lain.
Coba. Siapa namanya? Rike. Oh, Rike. Ya, Rike cewek juga. Wah, nggak bisa dong ya. Kamu kan cowok ya? Iya, aku cowok. Oke, siapa lagi? Coba. Namanya siapa nih? Siapa? Moses. Oh, Moses. Tuh, Moses tuh. Bagus juga. Musa artinya. Tunggu aja lah, nanti aja. Kita dengerin firman Tuhan dulu aja gimana? Ya nggak apa-apa sekalian, biar selesai gitu. Jadi nanti kalau kakak panggil kamu sudah ada namanya. Ya udah, tunggu. Siapa lagi contohnya, pilihannya? Tuh, ditanyain lagi. Tadi udah ada pilihannya. Obed, terus Moses. Siapa? Satu lagi coba. Siapa? Timothy. Oh, Timothy gimana? Bagus juga Timothy. Dipikir-pikir dulu deh. Ya, malah dipikir-pikir katanya. Ya udah, adik-adik, nanti buat siapa yang adik-adik punya ide, tapi setelah dengerin firman Tuhan ya, yang kita cocok nih buat kasih nama dia, adik-adik bisa tulis di kolom komentar, tapi juga aktif ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, supaya nanti setelah firman Tuhannya selesai, kakak bisa kasih hadiah buat adik-adik yang sudah aktif menjawab dan juga ikut memberikan ide buat kasih nama buat dia. Oke? Nah, kira-kira kalau menurut adik-adik cocoknya siapa nih namanya dia? Sifatnya gimana ya kira-kira ya? Kamu sifatnya gimana? Aku anaknya rajin kok. Rajin, bener, yakin? Iya, aku mau jadi anak yang rajin. Terus mau jadi anak yang apa lagi? Rajin datang sekolah minggu. Beneran kamu rajin datang sekolah minggu? Ini online semua loh sekolah minggunya. Iya, nggak apa-apa. Kan di rumah juga bisa. Sambil tiduran nggak sekolah minggunya? Kadang-kadang sih. Nah, siapa yang sama juga? Oke, terus apa lagi selain kamu mau jadi anak yang rajin, kamu mau jadi anak yang rajin juga sekolah minggu, apa lagi? Disiplin. Oh, kamu mau jadi anak yang disiplin? Iya dong. Bagus, oke. Kita kasih nama siapa ya buat dia ya? Kalau dia pengen jadi anak yang baik, yang rajin, yang disiplin, yang apa lagi? Suka memberi, suka berbuat baik sama orang lain. Wah, luar biasa ya dia ya. Terus apa lagi nih? Kamu pengen jadi anak yang seperti apa? Aku mau jadi anak yang sayang sama orang tua dan saudara-saudara. Kalau nggak punya saudara gimana? Ya sama teman-teman lah. Oh, oke. Pintar banget ya dia ya. Oke, adik-adik bantu kakak ya kasih nama dia siapa ya? Dia mau jadi anak yang baik, yang pinter, yang rajin, yang suka membantu, yang peduli sama keluarga dan juga saudara-saudara, teman-temannya. Bantuin ya kasih nama ya. Oke. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan dulu. Wah, dari tadi belum mulai. Udah kok, sebenarnya firman Tuhannya sudah mulai, tapi kita mau masuk lebih dalam ngebahas tentang tema firman Tuhan Natal tahun ini. Apa? Ada yang tahu nggak? Aku tahu. Hah? Yakin kamu tahu? Aku tahu. Nggak, biarin adik-adik aja. Aku mau. Nggak, biarin adik-adik aja. Udah, kamu diam dulu. Siapa yang tahu nih, yang inget tema firman Tuhan hari ini apa? Apa? Pahlawan? Boleh, bener. Tapi masih kurang tepat. Apalagi coba tulis di kolom komentar. Oh, heroes. Bener banget. Dikit lagi, kurang sedikit lagi. Aku tahu, aku mau jawab. Enggak, udah diam kamu. Nah, sekarang coba adik-adik ketik sekali lagi ya. Apa judul atau tema dari firman Tuhan pada hari ini? Bener banget, temanya adalah The Heroes of Christ atau pahlawan-pahlawan Kristus. Tuh kan, aku bener. Apaan, kamu belum ngomong apa-apa dari tadi? Ya udah, tapi intinya aku tahu itu jawabannya. Gitu katanya mau jadi anak yang baik, nggak nyela-nyela. Ya maaf, habisnya aku nggak boleh jawab tadi. Ya udah, kamu duduk dulu diam, tenang ya, dengerin firman Tuhannya ya. Oke, siap. Oke, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini kakak ambil dari ayat di kitab Injil, tepatnya di Matius. Pasal yang ke-19, sekali lagi Matius 19. Iya, ayat yang ke-10. Enggak, bukan. Ayat yang ke-14. Berapa? Yang tadi apa nama nih ayatnya? Matius 19 ayat 14. Ayo coba semuanya buka.
Waduh, pakai nyuruh-nyuruh adik-adik lagi. Udah, boleh, yuk. Matius 19 ayat 14. Kamu mau baca nggak? Ya, aku mau baca. Oke. Ayatnya berbunyi demikian. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ya pinter banget nih kamu. Mau belajar baca di mana? Ada teh. Ya udah, oke. Sekali lagi kakak bacain ya. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah. Siapa? Anak-anak itu. Aku anak, Kak. Kamu masih anak-anak? Iya, anak-anak itu. Siapa yang di sini yang ngerasa anak-anak? Coba angkat tangan. Atau ketik ya, ketik di kolom komentar. Aku anak-anak. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan apa? Surga. Betul, kerajaan surga. Nah, tapi di sini ada yang perlu kita perhatikan adik-adik di ayat ini. Orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Padahal di bagian yang pertama ditulis apa tadi? Anak-anak. Betul, pintar ya dia ya. Ditulisnya adalah anak-anak. Jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Di sini ceritanya itu ada beberapa orang tua yang ngajakin anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tapi beberapa murid Tuhan Yesus menghalang-halangi mereka. Dikiranya bakal mengganggu. Ternyata sama Tuhan Yesus justru dibilang, jangan menghalang-halangi mereka. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Kepada siapa? Tuhan Yesus. Sebab orang seperti itulah. Nah, bedanya di sini. Tadi di awal Tuhan Yesus bilangnya anak-anak. Iya, pelan-pelan ngomongnya, nggak usah teriak-teriak ya. Anak-anak. Pelan ngomongnya. Anak-anak. Nah, gitu. Sebab anak-anak orang tuh kan jadi lupa mau ngomong apa. Biarkanlah Anak-anak. Bentar. Datang kepadaku. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Sebab Orang seperti itulah. Ya, orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Pinter ya dia ya. Oke. Kenapa kok di awal disebutkan anak-anak, terus di akhirnya disebutkan orang? Padahal tadi kan katanya anak-anak. Kamu anak-anak ya? Iya dong, aku masih kecil, Kak. Umur berapa sih? Lupa. Nah, kalau di awal disebutkan anak-anak, kenapa di kemudiannya disebutin orang-orang? Coba. Pernah kepikir nggak? Apa ya? Kamu kenapa mangap-mangap? Nggak tahu, nih gerak-gerak sendiri. Oh iya, lupa ya, kakak yang gerakin kamu ya? Oke, lanjut. Kalau di awal disebutkan, jangan menghalangi anak-anak. Sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Mempunyai kerajaan surga artinya apa? Yang akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dalam arti yang bisa merasakan kasih Tuhan, yang bisa kenal dekat sama Tuhan, yang memiliki kerajaan surga. Karena ada juga ayat yang bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan di ayat ini disebutkan, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Iya, surga, pelan-pelan. Nah, karena itu adik-adik, yuk coba kakak ajak kita untuk sedikit membayangkan. Kalau misalnya nih kita semua adalah, atau adik-adik adalah anak-anak, Tuhan Yesus ngajakin kita untuk datang, ngajakin adik-adik untuk datang. Datanglah kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Jadi adik-adik itu punya makna yang spesial di hadapan Tuhan. Kenapa kok bisa? Sekarang kita coba renungkan sama-sama ya adik-adik ya. Kalau sebagai anak-anak biasanya kayak dia nih yang belum punya nama nih. Tadi kan langsung aja tuh ngomong. Itu artinya apa? Polos banget. Apa adanya, jujur. Dan dia sendiri pengen jadi anak yang baik, yang rajin, yang pintar. Artinya punya hati yang mau untuk jadi orang yang baik. Nah, jadi ketulusan itulah, kejujuran itulah, semangat itulah yang Tuhan Yesus suka dari kita. Tuhan Yesus suka kalau kita menjadi seperti anak-anak yang kita bersikap jujur, kita bersikap baik. Nah, hubungannya apa Kak sama tema hari ini? Pahlawan-pahlawan Kristus atau The Heroes of Christ.
Iya betul, pelan-pelan sekali lagi ngomongnya ya, pelan-pelan biar adik-adik nggak kaget gitu loh. The heroes of Christ. Iya gitu, pinter. Nah, kalau misalnya kita ini pengen menjadi pahlawan Kristus, apakah kita perlu kayak lagu tuh? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan berkuda. Gimana kayaknya? Saya tidak menembak, gitu ya. Menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Terus lagunya gimana? Saya laskar Kristus, Syapkra. Saya laskar Kristus, Syapkra. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak. Ya benar ya, pasukan menembak, pasukan berkuda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, jadi kenapa kok disebutkan laskar Kristus, pahlawan-pahlawan Kristus? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya sifat, kita peduli pada orang lain, kita mengasihi orang lain, kita berbuat baik sama orang lain. Apalagi nih adik-adik ya, ini kan lagi musim pandemi, adik-adik belajar di rumah, sekolah minggu ibadah juga di rumah, banyak banget semuanya di rumah sekarang. Gimana caranya adik-adik bisa jadi pahlawan di tahun-tahun ini? Kak, kenapa? Yang aku tahu jadi pahlawan tuh susah loh Kak. Susah gimana? Iya kan harus bisa terbang kayak Superman. Benar juga. Adik-adik juga mikirin hal yang sama nggak? Kalau mau jadi pahlawan harus bisa terbang. Kalau mau jadi pahlawan harus bisa bawa mobil yang gede kayak Batman misalnya, atau punya itu roket di kakinya, terus bisa terbang kayak siapa? Iron Man. Iya bener, Iron Man. Atau seperti kalau yang cewek mungkin mau jadi Wonder Woman yang bisa jago berantem, berkelahi. Tapi semuanya kenapa disebutin sebagai pahlawan? Atau siapa lagi? Ada punya pahlawan yang lain yang belum kakak sebutin misalnya. Atau Flash yang larinya kencang banget. Kak, kenapa aku yang digerak-gerakin aku pusing? Oke, udah maaf ya. Nah, atau seperti Flash yang gerakannya cepat sekali, gitu. Atau seperti siapa lagi ya? Superman udah, Batman udah, terus Flash juga udah, Superwoman juga sudah. Supergirl juga ada yang seperti Superman yang tapi terbang kemampuannya. Atau siapa lagi pahlawan yang teman-teman tahu, yang adik-adik tahu? Naruto. Bukan. Siapa lagi ya? Itu anime ya. Siapa lagi ya? Upin. Bukan, ya mungkin boleh sih kalau misalnya adik-adik merasa itu adalah pahlawan-pahlawan yang berjasa buat membantu adik-adik belajar jadi anak yang baik, nggak apa-apa. Tapi maksudnya di sini adalah kita terbiasa ngelihat pahlawan itu sebagai sosok yang harus bisa terbang nih kalau kita mau jadi pahlawan, atau harus ngeluarin laser dari tangannya. Kalau Superman dari mata ya, atau seperti Iron Man, Spider-Man yang bisa mengeluarkan itu ya dari tangannya. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Kita bisa jadi pahlawan buat orang-orang di sekitar kita dan juga buat kemuliaan Tuhan dengan cara apa? Rajin membantu. Pinter banget. Rajin bantu orang tua. Rajin menabung. Pinter juga, rajin menabung buat masa depan kita sendiri, buat masa depan adik-adik sendiri. Nggak berantem mulu sama adik atau kakak. Iya, pinter. Terus sekolah yang rajin, sekolah online, nggak bobo, nggak banyak ngebantah. Nggak banyak ngebantah tuh berarti maksudnya gimana? Pengen ngebantah tapi sedikit aja. Ya gitu deh. Enggak, jadi bukan nggak banyak ngebantah, tapi lebih banyak mendengar ya. Lebih banyak mendengar, lebih banyak berdiskusi. Nggak apa-apa kalau mau diskusi, mau tanya jawab. Tapi bukan dengan cara marah-marah. Nggak, aku nggak mau dikasih tahu, aku nggak mau dengerin, aku nggak mau belajar. Jangan seperti itu ya. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang loh, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Iya, pinter. Jadi kalau kita punya sifat seperti anak-anak, yaitu meskipun kita sudah dewasa, karena tadi juga Tuhan bilang orang seperti itulah, bukan disebut lagi anak-anak seperti itulah, tapi orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Iya, surga. Nah, karena itu
pertahankan sifat-sifat yang ada pada saat kita masih anak-anak. Menjadi orang yang sabar, orang yang peduli, yang tulus, yang apa adanya, yang jujur. Nah, itu Tuhan Yesus suka banget dengan sifat-sifat yang seperti itu, dan kita bisa bawa itu di kehidupan sehari-hari supaya kita akhirnya bisa menjadi pahlawan-pahlawan Kristus bagi pertama orang tua kita sendiri, teman-teman juga, ya teman-teman juga, terus tetangga, terus dan juga dengan sekarang lagi musim pandemi, kamu pakai masker nggak? Pakai dong, Kak. Oke, coba mana maskermu? Coba kita pakai. Nah, ini kamu punya masker kan? Ya, kebesaran, Kak. Ya, oke, ini kira-kira aja lah ya. Mukanya ketutup. Turunin dikit ya, turunin dikit. Oke, turunin dikit. Ini maskernya kebesaran. Oke, kira-kira seperti ini. Adik-adik pakai masker ya. Kalau misalnya pas harus banget keluar, atau tapi kalau bisa jangan banyak keluar dulu deh ya. Tapi intinya kalau adik-adik melakukan aktivitas di luar, main atau apa, usahakan pakai masker ya, usahakan pakai masker. Tapi juga jangan lupa tanya sama orang tua, aku pakai masker aja atau tambahin face shield atau gimana. Nah, supaya apa? Kita saling menjaga adik-adik. Di tahun ini memang tahun yang adik-adik mungkin nggak bisa banyak keluar, nggak bisa banyak ketemu teman-teman, nggak bisa banyak berinteraksi sama teman-teman di gereja. Mungkin adik-adik juga sedih, mah mau keluar, pak mau jalan, bosen di rumah, mau main-main kemana. Kakak ngerti banget, misalnya adik-adik bosen atau capek di rumah terus. Mungkin adik-adik juga sedih, tapi nggak bisa ngomongnya gimana. Kak, ngap, boleh dibuka nggak? Maaf. Ini contoh aja tadi ya adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik bisa jadi pahlawan dengan cara adik-adik memberi contoh. Untuk, ya oke lah, meskipun aku pengen main-main, tapi karena memang demi kesehatanku sendiri dan orang tua dan juga yang lain, aku perlu di rumah, istirahat dulu, main-mainnya di rumah dulu. Nanti kalau kangen sama teman-temannya bisa video call. Aku mau ikut video call. Boleh? Kamu mau ikut? Nih, ini mau nih adik-adik, boleh diajakin ya dia ya. Dia yang belum punya nama ini. Oke? Nah, jadi karena itu adik-adik, kita tutup untuk firman Tuhannya sampai di sini. Pesan dari firman Tuhan untuk Natal kali ini adalah kita bisa jadi pahlawan Kristus di era ini atau di zaman ini dengan cara kita mempertahankan sifat kita sebagai anak-anak, yang sebagai anak yang tulus, yang jujur, yang rajin, yang berbakti sama orang tua, yang suka membantu orang lain. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Betul sekali. Nah, sekarang oke. Hadiahnya apa nih buat teman-teman atau adik-adik yang sudah rajin menjawab dari tadi chatting di dalam live chat atau fokus mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah memberikan usulan nama yang paling pas buat dia sesuai dengan sifat-sifat yang dia pengen miliki. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah boneka ini akan kakak kasih buat kamu. Siapa yang jadi pemenangnya nanti, yang usulannya namanya paling bagus, yang jawabannya juga paling oke, nanti kakak akan kasih nih boneka ini buat kamu, oke, sebagai hadiah Natal buat kamu. Nah, nanti minta tolong juga buat Bapak Ibu guru sekolah minggunya, kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain untuk bantu Kak Kristi ya, untuk ngelihat siapa nih yang paling bagus jawabannya. Karena kan kakak nggak tahu nih siapa aja nih yang sudah menjawab dari tadi. Jadi tolong dibantu untuk dilihat siapa yang paling rajin, paling semangat menjawab, berinteraksi bersama teman-teman yang lain, dan juga termasuk memberikan usulan nama yang baik buat si boneka ini. Nanti bisa disampaikan ke saya untuk nanti kakak kasih hadiah ini, boneka ini buat adik-adik. Siapa tahu adik-adik suka bermain boneka di rumah, boneka ini apa namanya ya, boneka panggung ya, untuk menemani adik-adik supaya adik-adik lebih kreatif, bisa menuangkan kreativitas adik-adik selama di rumah aja, mungkin bosen habis sekolah atau habis sekolah minggu dan aktivitas yang lain, habis main-main, adik-adik bisa membuat cerita, berkarya, mau bikin video boleh, mau bikin cerita seperti di radio boleh, rekam-rekam suara sendiri, bikin suara sendiri. Nih, ini adalah hadiah dari kakak buat kamu yang menang nanti, supaya bisa membuat kamu lebih kreatif dalam berkarya dan mengeluarkan karakter Kristus atau sifat-sifat Kristus yang ada dalam dirimu, supaya kamu bisa jadi pahlawan buat lebih banyak orang lain lagi. Oke?
Terima kasih adik-adik buat perhatiannya. Terima kasih sudah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang cinta Tuhan dan ikut di dalam perayaan Natal pada tahun ini. Kakak bersyukur bisa ikut sharing di sini, menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik semua. Semoga apa yang kakak sampaikan adik-adik bisa terima dengan baik, bisa mengerti dengan baik, dan terutama bisa dipraktekkan di dalam kehidupan adik-adik sendiri. Oke adik-adik, yuk kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Di perayaan Natal GOP Kids pada tahun ini, kita mau berdoa sama-sama, kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Yuk, kita lipat tangan, kita berdoa. Kamu juga berdoa? Ya, yuk kita berdoa. Aku namanya siapa? Belum ada. Ya, tunggu ya, nanti adik-adik yang kasih kamu nama. Yang menang maksudnya, itu nama buat kamu. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami bersyukur Tuhan tahun ini dengan segala keadaan yang ada, adik-adik masih bisa merayakan Natal. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau baik, Engkau Allah yang sangat peduli kepada kami, semuanya Tuhan yang ada di sini. Biar melalui firman Tuhan yang singkat ini Tuhan, yang sederhana ini, kami mengerti Tuhan bahwa sebagai anak-anak-Mu, anak-anak Kristus, kami juga bisa Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Kami tidak perlu memiliki kemampuan untuk terbang, untuk mengeluarkan laser, untuk seperti Spider-Man dan lain-lain Tuhan. Tidak perlu. Kami hanya perlu menjadi anak-anak-Mu, memiliki karakter-Mu dalam hati kami. Kami bisa menjadi pahlawan buat orang-orang di sekitar kami dan terutama untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sudah lahir di dalam dunia ini sehingga kami bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, berkati sekolah kami, berkati keluarga, adik-adik, kakak-kakak kami semuanya. Berkati juga teman-teman kami di sekolah minggu, guru-guru kami, kakak-kakak kami sekolah minggu Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan. Semua yang melayani Engkau juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tutup Tuhan firman Tuhan-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat Natal juga kakak sampaikan buat adik-adik semua. Dan sampai ketemu di tahun depan dalam Natal GOP Kids. Kita berdoa sama-sama dengan sungguh-sungguh supaya perayaan Natalnya kita bisa ketemu lagi di gereja sama-sama memuji Tuhan dan merayakan Natal bersama-sama. Kita bisa ketemu satu dengan yang lain tanpa harus melewati secara online lagi. Oke, sampai ketemu adik-adik. Dadah, selamat Natal. Dadah. Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ayo semua kita memuji nama Tuhan. Ayo kita semua berdiri. Kita mau sambut Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Are you ready? Ayo semua goyangkan badanmu. Gerakkan kaki dan tanganmu. Siap. Kita mau bersuka cita bersama. Suka cita Natal ada dalam hatiku dan kita semua, karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Glory, haleluya. Puji.